Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa garilah? Salah ya. Adik-adik calon bapak-bapak, adik-adik calon ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Yang pertama-tama, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim, para ulama, para guru-guru kita, para ustadz, wabil khusus sahabat saya. Kalau mau bilang sahabat kayaknya lebih daripada sahabat, tapi kadang kami pun menyebutkan kekasih saya Al-Habib Husain bin Utsman Al-Hamid yang sangat-sangat saya cintai. Kenapa ketawa? Ada yang cemburu? Makanya jadi Habib Amal biar bisa dekat sama Habib Husain. Sekarang bisanya mandang doang kan? Kasihan deh loh. Dan juga guru kita bersama Ustadz Andi Alif, Ustadz Abdurrahman, dan juga Ustadz Andi yang di belakang yang tadi sudah disebutkan begitu tawaduknya. Sama-sama kita doakan, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau-beliau umur yang panjang, sehat walafiat, diberkahi perjuangan dakwanya, diberikan rizki yang halal berkah, dan dipanjangkan nafasnya. Amin ya rabbal. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok yang di belakang diperpanjang nafasnya? Hati-hati kalau kita doain orang semoga panjang umur, belum cukup ya, panjang umur dan panjang nafasnya. Kalau panjang umur tapi pendek nafasnya percuma. Betul? Betul apa betul? Yang semangat, yang kencang, yang kompak semua jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan semangatnya. Sebelum mulai Habib mau nanya, usia berapa? Hah? Usia berapa sekarang? Berapa? 16. Berapa sayang? Hah? Kalau Habib panggil yang ini sayang, anak-anaknya Habib wajar. Kalau Habib manggil yang di atas, halo ibu-ibu sayang, marah nggak bapak-bapaknya? Marah, cemburu. Hah? Makanya kalau nggak mau istri kita dipanggil sayang sama Habib, sering-sering panggil sayang sama uminya di rumah. Ya, Bu, sering dipanggil sayang nggak? Oh, Bu, nggak di semua. Maaf sih ngomongnya. Ya Allah, tadi doain mudah-mudahan keluar dari sini Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh, jadi imam yang baik nantinya dapat. Amin ya rabbal. Di sini mau juga doanya. Ya, bagi santri-santri yang masih muda, yang belum menikah, yang hari ini masih pacaran, Habib doakan mudah-mudahan keluar dari sini Allah putuskan pacarannya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih
bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nurullah labbaika ya Habiballah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal. Mukadimahnya aja udah makan 8 menit, bagaimana ceramahnya ya? Betul, baru mukadimah 8 menit lewat 12 detik, bagaimana ceramahnya? Biar sepakat, biar enak, kira-kira Habib dikasih berapa menit? Hah? Kalau kata Ustadz Alif, udah Habib kultum aja. Apa itu kultum? Kuliah terserah antum. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini bukan atas undangan Ustadz Alif, bukan atas undangan sahibul majlis, ataupun bukan karena ada Ustadz Abdurrahman ataupun Habib Amal dan Habib Hussein, tetapi kita hadir di tempat ini jauh-jauh, bahkan ada 35 kilo jaraknya, semua daripada kita datang karena izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikan hati kita, menuntun langkah kaki kita untuk hadir di majelis rutinan yang kita muliakan ini. Bukan hanya kita muliakan ini majelis, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memuliakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikir. Semua daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan. Dan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia, majelis yang mulia, insya Allah satu harapan daripada kita, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah telah menghapus dosa-dosa kita. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang masih sulit urusan-urusan pekerjaan, mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin. Satu niat yang tidak Habib sebutkan mohon diaminkan. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau yang mau tahu doa yang Habib enggak sebutkan, nanti WA aja ya. Siap? Siap, tapi enggak tahu nomor WA-nya Habib. Makanya kalau nonton YouTube itu perhatikan ya. Kadang-kadang yang muda-muda ini nonton TikTok, nonton YouTube, lihat ceramah, iklannya agak seru ya, agak cantik yang lewat, udah ceramahnya lewat, yang ini dulu kita lewat. Kadang Habib juga begitu, namanya juga manusia ya. Kalau mau enggak dilihat barang bagus, mau dilihat dosa. Astagfirullahaladzim. Oke, walhamdulillah majelis ini awalnya dia tidak menjadi mulia. Rumah ini biasa-biasa saja, yang mana atap, dinding, lantai terbuat dari kayu, terbuat dari papan. Kalau kita lihat sekilas rumah ini biasa-biasa saja, tetapi malam ini rumah ini berubah menjadi rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam rumah ini ada majelis-majelis salawat, adapun kita membaca Al-Quran, adapun kita beristighfar, adapun kita mengucapkan Asmaul Husna, dan yang terutama
kita di sini berbicara tentang kekasihnya Allah, manusia mulia yang dimuliakan Allah yang maha mulia, tak lain dan tak bukan Sayyidul Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita, memang di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan kefasikan ini, yang sangat-sangat kita butuhkan adalah perbanyak bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya pun sering kita dengar di bacaan maulid, di bacaan solat, apapun itu pasti kita sering mendengarkan, terutama laki-laki. Pasti satu pekan satu kali ketika di khutbah Jumat selalu dan selalu dibacakan ini ayat yang kita tahu, yang mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang mana di sini hanya Habib ingin menyampaikan sedikit tentang ini perintah. Di sini bukan hanya salawat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, tetapi ada dua perintah yang mana perintah ini tidak bisa dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim. Bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berkirim salam kepada Nabi. Kadang-kadang kita lupa untuk berkirim salam kepada Nabi, padahal ini satu perintah yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwa di zaman sekarang ini yang akan menolong kita nanti di hidup kita, di akhir hidup kita, ketika sakratul maut datang, bahkan di kubur kita, bahkan akan melewati sirat, bahkan sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang paling kita butuhkan dan yang akan menolong kita. Apalagi yang hadir di sini muda-muda, calon bapak-bapak, calon ustadz-ustazah. Di sini Habib ingin menyampaikan sedikit minimal mulai dari sekarang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, minimal pagi kita bersalawat 10, malam bersalawat 10, pagi berkirim salam 10, malam berkirim salam 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau digabungkan pun tidak apa-apa, ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, digabungkan tidak apa-apa, ataupun mau dipisahkan pun tidak apa-apa. Yang penting satu hari minimal 10 salawat, 10 salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau katakan bahwa jika siapa saja yang mengucapkan salam kepadaku illa radallahu, maka Allah akan mengembalikan ruhku dan aku akan hadir di hadapannya dan aku akan membalas jawaban salam daripada orang yang memberikan salam kepadaku. Demi Allah, dari awal kita hadir, kita membacakan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, pasti dan menjadi satu kepastian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab salam dari kita. Bukankah yang mengajarkan kepada kita hukum menjawab salam adalah sunnah dan menjawab salam adalah wajib? Beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin beliau yang mengajarkan kepada kita tetapi beliau tidak melakukannya. Tidak. Dan tadi sudah kita bacakan maulid, begitu banyaknya salawat dan salam di dalamnya. Yakin bahwa Nabi Muhammad tidak berdusta dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Mungkin kita tak mampu mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
karena terlalu banyaknya dosa yang ada di dalam diri kita, mulai daripada pikiran kita yang selalu berpikir negatif ataupun berpikir jorok, mata kita yang selalu memandang yang bukan hak, yang tadi ketika pegang YouTube iklannya lewat untuk remaja-remaja, putih pahanya, pasti ceramahnya di skip, lihat ini. Itu hati-hati. Mulut kita pun mungkin selalu bercerita yang kurang baik, kurang daripada salawat, kurang daripada berzikir, kurang daripada membaca Al-Quran. Hati kita yang mungkin begitu banyaknya kotoran-kotoran di dalamnya, maaf, bahkan perut kita yang mungkin selama ini makanan yang kita makan, makanan yang tidak halal, sampai dengan kaki kita yang mungkin melangkahkan kita ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, yang dimurkai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu penyebab-penyebab yang mana kita tidak mampu mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah Sayyidina Ali bin Abdullah Al-Kadzam ketika di Mekah dulu. Beliau ketika di saat salam, beliau mengucapkan di tahiyatul akhirnya, assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu pun terdengar suara jawaban salam daripada Rasulullah SAW. Bukan hanya beliau yang mendengarkan, melainkan seluruh jamaah yang hadir di masjid itu semuanya mendengarkan jawaban salam daripada Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu orang-orang dari Yaman, orang-orang dari Mesir, dari pelosok-pelosok, semuanya ingin hadir di masjid itu karena hanya ingin mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad SAW. Salam, jawaban salam daripada Nabi Muhammad ini adalah doa. Doa. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kenapa kita tidak mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, tetapi kita mengucapkan assalamu alayka? Pemirsa di sini bahwa Nabi hadir di hadapan kita, Nabi ada di hadapan kita. Dan ketika Nabi menjawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini doa. Doa yang mana keluar daripada mulut mulia, manusia mulia, yang mana doanya tidak pernah sedikit pun Allah tolak permohonannya. Nabi menjawab assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan 3 balasan doa daripada Rasulullah. Rahmat yang Allah berikan. Ketika itu Nabi menjawab dengan mendoakan waalaikumsalam warahmah. Berikanlah rahmat kepada orang yang memberikan salam kepadaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkah pun kita akan dapatkan. Nabi meminta, memohon dengan berdoa ketika menjawab salam kita, maka hidup kita, keluarga kita, harta kita semuanya akan diberkahi oleh Allah. Sebab ini doa daripada mulut manusia yang mulia, tidak akan tertolak. Jadi Habib mau nanya buat adik-adik, ya, selain daripada melakukan ini amalan yang sudah Habib sampaikan, ini juga akan menyampaikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa nggak dilakukan? Adik-adik, halo, adik-adik yang ganteng, yang imut, bisa nggak ngamalin ini satu hari minimal? Pagi 10 salam salawat, malam salawat salam, bisa nggak diamalin? Halo, nggak semangat lu? Masa muda-muda coba yang ini.
Halo adik-adik yang cantik, yang manis, mau nggak ngamalin yang Habib ajarin? Ini 14 orang, kalian 237 orang, udah kayak 5 orang. Coba deh yang semangat deh. Kalau nggak semangat udah deh, ini udah ada. Lanjut ya. Marah sekarang Habib. Ustaz lagi marah, jangan ketawa dong. Mau nggak ngamalin pagi 10 salawat, 10 salam, malam 10 salawat, 10 salam? Mau nggak diamalin? Janji? Ingat janji kalian, Allah melihat, malaikat mencatat. Habib hanya bertanya, kalian sendiri yang berjanji. Siapa yang ingkar janji sudah tahu apa yang kita dapatkan, betul? Ini kalau udah begitu, yang kedua kita nanya nggak berani janji dia, jadi nggak perlu ditanya. Ya, halo, ibu-ibu yang mana sih? Kok nggak ada kelihatan ibu-ibu? Bo. Ya Allahu Rabbi. Ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sana mojok, mentang-mentang udah dekat mojok. Udah dekat apa? Bukan dekat kubur, memang tinggalnya dekat kubur. Ya Allah. Bu, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Bapak-bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Palsu lu, ngomong cinta aja. Udah Habib minta buktinya, setoran ke ibu setiap pagi. Ibu yang Habib bilang ini, Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma 10 kali. Begitu juga ibu setoran 10 kali. Ya, bisa nggak? Bikin 2 minggu, mudah-mudahan yang belum punya anak dapat anak. Yang masih banyak utang, insya Allah lunas utangnya. Yang belum punya mobil, insya Allah Allah kasih mobil. Tapi bohong. Alhamdulillah. Ibu-ibu cinta nggak sama bapak? Cinta. Bapak-bapak cinta nggak sama ibu? Ragu adiknya. Di sini ada istrinya berapa? Coba, jangan sampai bilang bisa tapi ngelirik yang lain. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Baru begitu aja udah nggak semangat, ragu cintanya. Bu, lihat nih bapak-bapak, ngakunya cinta kepada ibu, padahal bohong. Cintanya palsu. Mau dibuktikan? Mau nggak? Bapak-bapak, ini Habib mau ngecek seberapa besar cinta bapak-bapak buat ibu. Ya, bapak dengan ibu, hari ini kita datang di majlis ini. Ketika sedang bermajlis, ibu punya hajat, ibu izin, bapak, ibu pulang duluan ya. Nanti bapak selesai aja baru bapak pulang. Kata bapak, oke. Singkat cerita, ibunya pulang. Tuk. Lucu emang. Wah, lagi ceramah, kiranya ngelawak. Ibu tuk. Sampai di rumahnya ibu, buka pintunya, ada 2 koper, 2 karton gudang garam. Ibu buka, duit merah semua. Kaget ibunya, karena belum pernah lihat duit 2 karton sebanyak ini. Ibu buka, pingsan. Meninggal ibunya. Ini hanya cerita bro. Mau cerita aja Bapak. Diam aja. Pak, ketika ibu ngelihat kaget, serangan jantung, mati.
Berarti di situ ada 2 karton duit dengan ibu yang sudah mati. Setelah majlis, setelah makan, kita pulang. Bapak pulang ke rumah, assalamualaikum, buka pintu, ada lihat ibu yang sudah mati sama duit merah 2 karton, 2 dos. Bapak pilih yang mana? Cepat. Ragu kan? Ragu kan? Udah, ibu nggak tahu, ibu nggak dengar, udah. Bapak pilih mana? Duit. Bu, udah mati, ya, udah mati belum dikubur, bapak udah pilih duit. Apalagi masuk kubur, ya itu enggak. Itu masih kurang untuk membuktikan. Satu lagi Habib tanya, bapak-bapak lihat ibu yang sudah mati, duit 2 karton, uangnya 100.000 semua. Bapak bilang bapak pilih duit, betul? Kira-kira duit yang bapak pilih ini buat apa? Kawin lagi. Palsu cintanya. Betul nggak? Maulaya salli wa sallim da'iman abadan. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi. Manusia paling ganteng, paling nikmat memandang, mau